dengan memahami puisi-puisinya Maulana, saya merasakan bahwa hidup ini semua indah, gitu. Hidup ini semua indah, baik lukanya maupun riangnya, tertawanya, deritanya, itu semua adalah perjalanan yang indah, gitu. Perjalanan yang indah, perjalanan dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rumi Institute. Hari ini saya bersama Mbak Dina dan akan membincang tentang kesehatan mental terkait dengan kira-kira bagaimana pandangan Maulana Rumi terkait dengan kesehatan mental. Mungkin bukan dari sisi teoritis, tetapi kita akan mengorek pengalaman Mbak Dina terkait dengan hal ini. Ya. Terima kasih banyak Mbak Dina sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk masuk ke podcast kami di Rumi Institute. Ini sebuah kebanggaan untuk kami. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin saya memulai satu pertanyaan gitu. Kenapa Mbak Dina tertarik dengan Rumi? Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Saya sudah diundang ke podcast ini. Dan satu kehormatan juga bagi saya untuk bisa mengisi, sharing dengan teman-teman sesama pencinta Rumi, sesama pejalan begitu. Ya. Baik, hubungan saya dengan Maulana sebenarnya dimulai dari sekitar tahun 2000, ketika saya mengalami satu pencerahan fase pertama ya, pencerahan fase pertama, dan pada saat itu menarik bagi saya bahwa ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran agama Islam religius itu disampaikan melalui puisi. Nah, ini yang menarik buat saya begitu, karena apa? Karena seringkali kita melihat bahwa seni dan agama itu adalah hal yang sepertinya bertolak belakang gitu. Tetapi melalui Maulana, hal ini menjadi bertemu begitu. Dan puisi adalah media bagi Maulana untuk mengajarkan mengenai Sufisme dan Islam begitu. Ya. Jadi ini yang membuat saya jatuh cinta pada puisi dan ajaran-ajaran Maulana gitu. Jadi kuncinya adalah puisi dan agama. Di pertemuan antara beauty and religion ya. Iya, jadi betul. Jadi keindahan betul. Dan agama kemudian termanifestasikan lewat karya Rumi, dan kita lihat Rumi salah satu sufi yang kemudian membawakan ini dengan indah ya. Betul. Dengan pendekatan sastra, lalu kemudian orang mudah tersentuh dengan pendekatan sastra ini. Iya, betul. Nah, apakah Mbak Dina juga merasakan itu? Sentuhan puisi itu? Iya, banget. Jadi saya ini apalah ya Ustadz gitu ya. Saya ini apalah gitu. Kemudian seringkali membaca quote-quote gitu. Kemudian bermula dari situ kita menemukan satu keindahan yang bermakna dalam begitu. Jadi keindahannya itu tidak hanya superficial gitu ya, tidak hanya permukaan, tetapi keindahan itu ternyata merefleksikan gitu, merefleksikan sesuatu yang dalam dan bersifat ketuhanan gitu. Ini menurut saya sangat luar biasa begitu, karena seringkali kita kan kalau keindahan dan Tuhan itu seringkali dimanifestasikannya kalau itu dengan keindahan alam atau fenomena-fenomena alam. Nah ini semua itu dirangkum begitu ya, semua itu disamerikan gitu oleh Maulana. Karena saya ingat ceritanya Maulana itu memang tulisan-tulisannya itu berdasarkan pengalamannya terhadap pengamatannya terhadap fenomena-fenomena kehidupan alam begitu. Seperti misalnya bunga
apa namanya, diksi-diksi yang digunakan kan, bunga mawar, taman, kemudian awan, kebun, begitu. Dan tapi semua itu sama Maulana dimaknai begitu, dimaknai, dan dimaknainya itu terkait dengan ketuhanan gitu. Menurut saya itu, ya itu yang saya cari gitu. Nah, saya juga yakin tidak sedikit dari kita yang awalnya cuma ketemu quote-quote Rumi, tetapi kemudian dia bisa tenggelam ya dalam syair-syair Rumi, dan saya yakin tidak sedikit orang seperti ini. Dan kita lihat bukan cuma kita, tapi bahkan ada tokoh-tokoh besar ya. Kalau artis banyak sekali, tapi juga ada banyak tokoh besar yang kemudian setelah mereka ketemu dengan syair-syair Rumi, mereka tenggelam di dalam syair-syair Rumi. Dan apakah Mbak Dina ya menemukan diri Mbak di syair-syair Rumi itu? Iya. Jadi setiap kali kita mengalami sesuatu, gitu. Setiap kali kita mengalami sesuatu, kemudian saya biasanya pasti melakukan refleksi. Dan yang membantu refleksi itu adalah syair-syairnya Maulana, begitu. Misalnya? Yang paling mudah sebenarnya, yang paling mudah adalah dalam ininya adalah luka adalah pintu kepada cahaya, begitu. Jadi ketika kita mengalami luka, kesedihan ya, kesedihan dalam perspektif kita ya, tentunya gitu ya. Nanti kalau bicara deritanya Maulana kan pasti beda lagi gitu. Nah, di situ kalau kita merujuk pada hal tersebut, luka adalah luka sama cahaya, apa hubungannya gitu ya. Betul. Tapi ketika kita mengalami luka, kemudian kita masuk ke dalam luka itu, kemudian kita coba membedahnya. Oh iya, memang ini ternyata maksudnya luka adalah pintu kepada cahaya, dan dengan demikian maka kita belajar. Saya di sini belajar untuk menerima pengalaman hidup itu semuanya dengan rasa syukur. Ya, karena kemudian setelah itu kemudian tenggelam lagi ya Ustadz, belajar sama sana sini gitu, sama pencinta Rumi, kemudian apa sih ini maksudnya syairnya begitu. Kemudian itu tadi, dan semakin menemukan bahwa hidup ini memang sebenarnya adalah indah. Hidup ini sebenarnya adalah indah. Termasuk deritanya kah? Iya, betul Ustadz. Itu tadi sisi lukanya, kemudian sisi riangnya, kemudian kita seperti melihatnya luka kok bahagia gitu. Tapi ternyata memang saya belajar seperti itu. Dengan memahami puisi-puisinya Maulana, saya merasakan bahwa hidup ini semua indah gitu. Hidup ini semua indah. Baik lukanya maupun riangnya, tertawanya, deritanya, itu semua adalah perjalanan yang indah gitu, perjalanan yang indah, perjalanan dalam cinta. Itu, gitu kira-kira Ustaz. Ini kita sekarang ini bicara tentang ini ya, jadi banyak sekali sekarang ini komunitas Rumi, pecinta Rumi, penggiat Rumi yang kemudian menghubungkan ini dengan kesehatan mental, seperti itu. Nah, kira-kira dari pengalaman Mbak Dina sendiri, bagaimana menanggapi ini? Betul. Jadi kesehatan mental itu terkait dengan psikis ya, dengan psikis. Ketika kita melihat perjalanan kehidupan, realitas-realitas itu hanya dari sisi superficialnya atau dari sisi materinya, maka kita akan terbentur, pada ketidaktahuan. Dan itu semua akan membentur sisi mental kita. Jadi misalnya itu tadi, luka. Setiap kali kita mendapatkan luka ketika kita tidak melihatnya lebih dalam, maka yang ada adalah kesedihan, yang ada adalah stres, yang ada kemudian kecemasan, kemudian yang ada adalah depresi, begitu. Tetapi dengan
saya ya, pengalaman saya ini, dengan saya memahami, membaca puisi-puisinya Maulana, maka saya mendapatkan makna, mendapatkan meaning dari setiap luka itu tadi, setiap realitas, setiap kejadian. Mau luka, mau bahagia, bahagia tanda petik begitu ya, mau beruntung, mau tidak beruntung, itu semua kita melihat meaningnya, kita mampu melihat meaningnya. Nah, saya lihat masalah-masalah psikis atau mental health ini adalah masalah-masalah tertutupnya sesuatu itu dari meaningnya ini. Oh, meaning. Gitu, iya. Jadi seperti kata Rumi, mungkin Mbak Dina juga tahu satu quote yang juga saya suka, iya. Obat derita ada dalam derita. Iya, betul Ustaz. Mungkin buat yang ini apa sih? Iya. Kalau saya gini, ketika dapat derita, peluk deritanya, gitu ya. Peluk deritanya, jangan lari dari derita itu. Karena obatnya ada di sana, begitu. Karena obatnya ada di sana. Jadi kalau saya semakin membaca, semakin kita memahami diri kita, berdialog dengan diri kita. Kemudian dengan begitu, self talk. Jadi saya berusaha untuk masuk melakukan refleksi, kemudian bercakap gitu, berdialog dengan diri kita, sehingga maka kita akan menemukan sebenarnya makna-makna tersebut begitu. Nah, memang salah satu terapi yang banyak digunakan oleh orang di luar sana dengan Rumi adalah dengan membaca puisi. Jadi memang ada kaitannya pembaca puisi dengan salah satu terapi di dalam kejiwaan ini. Tapi memang mungkin tidak semua orang berhasil ya Mbak Dina ya. Jadi ada juga orang baca puisi ini dia bertanya apa ini seperti itu. Nah, waktu Mbak Dina sendiri pertama kali bersentuhan dengan syair Rumi, apakah juga mengalami seperti itu? Bertanya ini iki opos gitu. Iya. Betul Ustaz. Jadi pada tahun sekitar 2000-an itu ya, tahun 2000 itu, saya sering mendengarkan seseorang yang saya idolakan itu membaca puisi-puisinya Rumi. Tapi terus terang pada saat itu saya belum mampu untuk memaknai langsung, Yang ada adalah saya perlu untuk ditafsirkan. Puisinya beliau ini perlu ditafsirkan sehingga saya butuh perantara untuk mendapatkan maknanya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan perjalanan ya. Dari situ kemudian terus belajar gitu untuk masuk sehingga sampai mampu untuk justru kalau nggak baca langsung itu nggak enak. Kalau nggak baca langsung, itu kurang gitu kalau di ini. Karena seperti kita tahu juga puisinya Maulana itu setiap pribadi mempunyai penafsirannya begitu ya. Berlapis-lapis begitu ya, berlapis-lapis gitu. Dan justru di situ keindahannya gitu. Justru saya merasakan keindahannya gitu. Ketika kemudian saya seringkali berdiskusi gitu ya, karena seneng gitu ya kalau ketemu sama pencinta Rumi gitu. Kebetulan saudara saya sendiri tuh karena suka juga setiap kali mendapatkan satu puisi dan mendapatkan makna, kemudian kita coba membicarakannya dan ada pemakna lain-lain gitu yang benar juga gitu. Itu tadi berlapis-lapis dan dan setiap kali kita nggak ada habisnya gitu. Setiap kali kita baca, setiap kali kita kemudian mendapatkan pemaknaan, penafsiran gitu. Dan itu semakin memperkaya gitu. Dan semakin mencintai Maulana gitu. Jadi memang kalau kita lihat bahwa Rumi membebaskan orang menafsirkan ya. Karena Rumi cukup dia hanya bersyair dan kemudian Rumi sendiri tidak memberikan komentar terhadap puisi-puisi itu. Rumi tidak memberikan syarah. Yang memberikan syarah itulah murid-muridnya. Meskipun Rumi mengajarkan itu kepada murid-muridnya, tetapi di puisinya sendiri yang beliau hanya berpuisi. Nah, jadi memang kita berhak untuk menerjemahkan itu, apalagi seperti yang setiap orang mengalami, termasuk Mbak Dina, saya adalah semua itu adalah cermin untuk melihat diri. Makanya saya selalu mengatakan bahwa puisi
terutama dalam puisi Rumi adalah cermin melihat diri kita. Betul Ustadz, betul. Nah, terakhir pertanyaan terakhir untuk Mbak Dina, kira-kira bagaimana Mbak Dina terobati dengan puisi-puisi ini gitu? Apakah memang memberikan suatu hal yang baru, atau sekedar ini misalnya Mbak lagi mengalami satu peristiwa membuat derita gitu di dalam diri, apakah hanya begitu masuk ke Rumi langsung sembuh begitu saja atau ada hal lain gitu? Bagi saya puisi-puisinya Maulana itu adalah jawaban sebenarnya, adalah jawaban, adalah obat sebenarnya, adalah obat. Begitu. Jadi ketika kita mengalami sakit begitu, atau ketika kita mengalami problem, itu kan kita membutuhkan jawaban sebenarnya ya. Apa sih ini sebenarnya gitu? Betul. Karena kan nggak mungkin segala sesuatu itu hanya terjadi begitu saja, begitu ya. Betul. Nah, puisi-puisinya Maulana ini adalah jawaban begitu, jawaban bagi bagaimana saya menjalani kehidupan ini begitu. Jadi itu. Terima kasih banyak, dan saya juga demikian ya, ketika mengalami suatu fenomena gitu, saya selalu bercermin ke puisi-puisi Rumi. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan ini juga bisa demikian. Mungkin awalnya tidak mudah, tetapi kalau kita hening, sunyi dan membaca Rumi, saya yakin kita akan melihat diri kita di dalam puisi-puisi itu. Terima kasih banyak Mbak Dina sudah datang ke Rumi Institute. Insya Allah kita lanjutkan bincang-bincang, jangan bosan-bosan. Siap. Kita saling, saya masih terus banyak belajar nih Ustadz. Terima kasih banyak. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.